Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada yang terhormat Ibu Heni Retnanese selaku Kepala SD Negeri Lumampir, kepada Ibu Nurita Ayu yang saya hormati selaku CGB, kepada rekan-rekan guru yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurita Ayu. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah, dengan harapan semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Dwi untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lumampir. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi pemahaman pengalaman penanaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Ibu Nurvita Ayu. Semoga dengan kesempatan ini kita nanti acara bisa berjalan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini dalam program Guru Bergerak itu sangat diharapkan nanti bisa membawa kemajuan positif, membawa dampak positif bagi pendidikan, terutama nanti berimbas pada sekolah kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati, guru penggerak nanti diharapkan bisa membawa perubahan, membawa pengaruh, membawa efek yang positif, terutama bagi Bu Ayu sendiri dan nanti para teman-teman guru yang lain yang berada di khususnya di SDN Kemamber ini, supaya nanti bisa membawa pengaruh pendidikannya lebih maju, lebih baik lagi, dan nanti bisa membawa kepemimpinan pendidikan ini dalam pengajaran di kelas, di lingkungan sekolah, sangat untuk diharapkan untuk membawa perubahan tersebut. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung adanya Bapak Ibu guru atau guru yang mengikuti program tersebut. Saya sangat mendukung, saya sangat mensupport agar Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mengikuti program ini, karena bagaimanapun program ini sangat berpengaruh yang baik dan positif bagi pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia dan khususnya di SDN Kemamber. Dengan harapan dengan mengikuti program tersebut, Bapak Ibu guru nanti bisa membawa pengaruh positif, bisa membawa kemajuan, bisa mengimbaskan, bisa memberi pengaruh yang sangat baik ke SD Negeri Kemamber ini. Bagi Bapak Ibu guru yang belum bisa mengikuti, saya sangat juga mendukung dan mensupport serta mengharapkan agar Bapak Ibu guru bisa mengikuti program JDP tersebut, terutama nanti mengikuti jejak Ibu Ayu yang pada kesempatan ini mengibaskan atau diseminasi pada kesempatan kali ini. Mungkin itu harapan saya dan itu yang saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nurvita Ayu, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada Ibu Nurvita Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Ibu Kepala Sekolah, selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemamber. Di sini saya akan memaparkan sebuah pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang baik di sekolah itu seperti apa. Sebelumnya, kok ini apa ya, tegang semuanya ya? Kok ini tegang dulu? Kita di sini santai saja,
kita berdiskusi seperti biasanya. Oke, latar belakang ya. Budaya positif. Apakah itu budaya positif ya? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Semua guru harus memahami budaya positif. Untuk itu perlu adanya pengimbasan kepada guru-guru di SD Negeri Kemampir. Tentunya ini akan dapat mempercepat penumbuhan budaya positif pada murid-murid. Budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tentu kita sudah tidak asing dengan kalimat itu, karena di PMM sudah diagung-agungkan kalimat itu. Keyakinan kelas, segitiga restitusi, budaya positif. Nah, di kelas Bapak Ibu panjenengan semua pasti sudah ada aturan kelasnya. Nggih napa mboten? Sudah ada aturan kelasnya. Sudah, oke. Aturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda atau tidak? Berbeda atau tidak? Berbeda. Oke. Karena berbeda, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Biar kita tahu kenapa kok bisa berbeda antara keyakinan dan peraturan yang ada di dalam kelas. Tujuan budaya positif, penindasan budaya positif yang ada di sekolah yaitu adalah menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, yang kedua menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Menerapkan budaya positif di sekolah. Materi budaya positif ada beberapa materi, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan pemantik. Hukuman itu luas ya Bapak Ibu. Ada hukuman positif dan ada hukuman negatif. Ketika kita berbicara tentang hukuman itu pasti konotasinya negatif. Nah, tetapi hukuman ini sebenarnya ada beberapa hukuman yang sebenarnya itu untuk bagus sekali untuk anak. Itu yang dinamakan hukuman positif. Kalau kita melihat pertanyaan ke nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Untuk pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, oke. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Kita lanjut dulu. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa
perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Siapa yang masih seperti ini? Terkadang secara tidak sadar kita membentuk siswa itu untuk biar sesuai dengan kemauan kita. Kalau kamu orang mana tenang dihukum. Nah, dan ketika siswa itu dapat nilai baik, terus dia berbuat baik di kelas, kita akan memberikan imbalan. Nanti kamu dapat bintang. Nah, kita masih menerapkan seperti itu, nih. Oke, perubahan paradigma. Di sini ada sebuah apa itu namanya, praktek, sedikit praktek. Mari kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu guru itu adalah A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan. Monggo dikepalkan bersama-sama. Coba dibayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Sudah dibayangkan, wah isinya ini apa? Nah kira-kira apa? Mas, apa sapi? Wedus, gak apa-apa, pokoknya yang berharga. Atau kalau saya yang paling berharga di sini adalah suami saya. Saya kepal tangan saya. Saya bayangkan suami saya ada di sini. Enggak apa-apa, anak enggak apa-apa. Tapi nanti kalau anak sudah besar itu derek tiang dulu. Saya lebih ke suami saya saja. Betul, yang menemani kita selama nanti kita jadi tua kakek itu suami ya. Jadi ini saya berharap ini suami saya. Kita kepalkan tangan. Nah, nopo ini langsung berpasangan saja. Ini tugasnya nanti berpasangan. Kita berpasangan. Monggo ini Bu Elin kali Bu Dwi jajaran. Bu Mati kali Bu Nisa. Monggo Bu Isti kali Bu Eni. Bu Tina kali sama saya. Monggo ayo. Nah, kita kepalkan tangan kita dulu. Ini dianggap orang yang paling berharga atau barang yang paling berharga dalam hidup Anda. Kemudian tugas teman yang satunya itu adalah membujuk piye carane dia merayu untuk membuka kepalan tangan ini. Nah, monggo dibujuk. Nah, ada responnya seperti apa? Semisal gini, ada yang dibujuk, wah, itu tak kayak duit 15 miliar, wah, siapa tahu mau gitu kan ya? Dia monggo dipraktekkan sekarang. Ayo. Nah, yang satu mengepal, yang satu membujuk dan merayu, atau mengancam boleh. Ya, yang ngepal salah satu, betul, yang ngepal salah satu.
kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Nah, diri sendiri, betul sekali. Yang memegang kontrol, yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Ketika diri kita tidak kekeh, ya kepala ini akan terbuka. Tapi kalau kita percaya bahwa ini adalah sesuatu yang berharga di diri kita, ya bakal kita pegang selamanya. Seperti itu, ya. Selanjutnya, Joyce Carey, miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sedikit ini masih kita terapkan di kelas kita masing-masing. Gimana buatan? Kalau saya hampir sedikit lah, masih sedikit membuat siswa itu merasa bersalah apalagi ketika dia melakukan kesalahan. Pasti kita akan menjatuhkan dia, semakin jatuh. Karena apa? Biar siswa itu sadar bahwa dia itu bersalah, seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol yang diberikan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama atau berbeda itu? Kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol yang asli itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, betul, beda. Jadi entah itu perilaku buruk, itu pasti memiliki tujuan. Tetapi yang buruk seharusnya tidak dilakukan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul sekali. Hanya kita. Ketika kita ingin sedih, kita akan bersedih. Ketika kita ingin senang, kita akan senang. Entah itu dengan makan mie ayam, makan seblak, gitu ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita kan hanya kita sendiri. Mungkin apa benar? Bukan orang lain, bukan Butina yang mbak, gue sedih, ayo melu aku. Neng tidak, neng matahari jalan-jalan, waduh. Apakah kita akan merasa senang setelah itu? Sedikit, ketika betul sedih. Ketika kita bareng sama orang itu, tapi kalau setelah itu kita akan sedih lagi, betul sekali. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Sama tidak ini? Beda ya. Jadi kalau pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika contohnya sebentar gini, ketika saya membujuk untuk membuka kepalan tangan itu kepada Bu Dwi tadi, saya mencoba mengintimidasi. Engko tak cegat ning kono. Nah, itu adalah pemaksaan. Lanjut. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang atau kalah sama. Apakah makna disiplin? Ya.
disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Saya garis bawahi di sini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini contoh seperti ini. Ketika saya sering terlambat, ya, saya mengoreksi diri saya sendiri. Ketika saya sering terlambat, lalu tiba-tiba buku kepala datangnya selalu tepat waktu. Apakah yang harus saya koreksi tentang diri saya sendiri? Yaitu piye carane aku yo mangkat iso. Apa pangkat oleh telat meneh? Agar apa? Secara tidak sadar itu adalah menerapkan budaya kepatuhan yang ada di dalam diri kepala. Seperti itu nih. Selanjutnya, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya, peduli, rajin, integritas, dan masih banyak sekali itu. Itu adalah nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada 5 yang kita agung-agungkan di kurikulum Merdeka. Yang pertama, berkebinekaan global. Tidak perlu saya jelaskan, berkebinekaan global itu pasti kita sadar betul bahwa Indonesia itu adalah bineka tunggal ika. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh seperti ini. Hal ini ketika kita kalau zaman dahulu, ketika saya waktu masih SD, itu waktu sekolah, bu guru itu megang gitek. Gitek itu apa? Petung. Tongkat kecil. Kalau zaman sekarang itu diterapkan seperti itu, kira-kira masih bisa jalan tidak? Tidak, betul sekali. Tetapi apa yang kita lakukan? Memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi. Contoh, ketika anak itu bisa mengerjakan dan kita applause ke anak itu, memberi penghargaan ke anak itu, apa yang akan terjadi dengan anak itu? Dia akan bangga dengan dirinya sendiri. Dia akan, wah, aku dapat hadiah dari guru, besok aku akan lebih semangat. Anak zaman sekarang harus dibegitukan, karena ini adalah apa? Kita adalah berpihak pada murid. Betul sekali. Contoh, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada
pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ketika terus kita puji seperti itu anak-anak, wah besok enek sampah, orang mau sampah, enek cuwi kertas-kertas, enek sampah dicuwi-cuwi ini buat di tempat sampah. Nah, agar apa? Dia mendapat pengakuan dari Bu Guru, dari Pak Guru. Itulah anak sekarang ya. Karena apa? Kita kurikulum merdeka yang berpihak pada murid, berhamba pada murid, seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Retracting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Monggo dicermati Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira 3 kata itu sama apa mboten? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira sama apa mboten? Tidak. Oke. Betul sekali. Sepertinya tidak sama. Dan memang tidak sama. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Jadi hukuman itu adalah seperti ya kita menghukum anak tanpa kita mendengar alasan anak, tanpa kita mau melihat dari sudut pandang anak, itu yang dinamakan hukuman. Ketika konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu pendek korban bisa diabaikan. Konsekuensi itu adalah yaitu konsekuensi yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan sebuah kesalahan. Mau tidak mau kamu bisa menerima sanksi dari kesalahan yang kamu lakukan. Itulah konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah merupakan pilihan muatan untuk murid. Korban mendapatkan ganti. Jadi restitusi itu seperti ini. Contoh, ketika anak melakukan kesalahan, apa kita langsung memarahi anak des? Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi kita mendengar alasan anaknya. Kemudian ketika kita sudah mendengar alasan anaknya, apa respon kita? Le, cah bagus, ora popo. Tetapi jangan seperti itu lagi. Bukan. Kita tidak boleh menggunakan kata negatif ya saya. Bapak Ibu guru, tidak boleh menggunakan kata jangan. Lecah bagus, ora popo seperti itu. Tetapi alangkah lebih baiknya melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, itulah yang dinamakan restitusi. Jadi kita tetap mengagungkan anak dengan cara membuat anak itu tetap merasa bersalah seperti itu. Kemudian contoh hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang masih seperti ini Bapak Ibu? Masih? Masih. Oke, betul nama. Betul nama. Oke. Mencatat. Alhamdulillah sudah tidak melakukan seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa? Konsekuensi. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Saya garis bawahi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, masih seperti ini buatan Bapak Ibu? Masih kadang-kadang, sering kali. Contoh, ketika kita terapkan pada diri kita sendiri. Ketika kita berangkat dasik, ketika kita mengerjakan tugas sekolah, tugas di kantor, apakah kita meminta untuk diberi penghargaan? Tidak, betul. Karena apa? Itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Tetapi kalau anak ketika mengerjakan dan diberi hadiah, apakah itu bentuk tanggung jawab? Tuman, menjadikan tuman, betul sekali. Nah, itu akan berpengaruh jangka panjang untuk mental health anak didik kita, ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu jelas kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita tidak diberi kasih sayang, bagaimana rasanya? Hampa terasa, seperti itu, ya. Hampa. Dan ketika kita tidak diterima, bagaimana? Sama, hampa juga. Pertama, manusia itu adalah harus diberi kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita sudah tidak nyaman di dalam sebuah kantor, apa yang akan terjadi? Ya udah bubar. Ya apa bubar? Sama, ketika siswa itu tidak nyaman di dalam kelas kita, apa yang akan terjadi? Ya siswa mencari perhatian, siswa tidak mau belajar, alasannya wetengi loro, orang mangkat sekolah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah kesenangan. Kita bebas senang. Itulah kebutuhan dasar manusia. Gimana betul? Iya, karena apa? Hidup kalau mau nangis, kok kira-kira hidup boten? Nah, boten. Nah, hidup itu merasa senang, happy, enjoy. Itulah hidup. Itulah sewajarnya manusia. Kalau kita mau enek sedih, merasa
ngalih koyo kula mungkin. Boten nggih. Hidup itu adalah dibawa happy, dibawa enjoy. Kemudian bertahan hidup. Itu yang penting itu, bertahan hidup. Karena apa? Kalau tidak bertahan hidup ya, gimana nanti dunia? Meninggal semua, punah ya, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar bertahan hidup yang harus dilakukan setiap malam. Yang keempat, kebebasan. Kita berhak bebas. Nggih napa mboten Bapak, Ibu? Nggih, oke. Kita berhak bebas. Bebas melakukan apa saja, bebas berpendapat, bebas seneng, bebas ngomong apa wae. Tanpa dikekang oleh siapapun. Kemudian penguasaan. Secara tidak sadar kita sudah menjadi penguasa di rumah kita sendiri. Nggih kan? Kita adalah ratu di rumah kita sendiri. Orang mungkin apa iki jenenge ratu nenek dua, pasti ratunya cuma satu, nggih toh? Lah nggih. Kita itu sudah berkuasa di rumah kita sendiri. Ya, iya. Nah, seperti itu nggih. Ya begitulah. Lanjut selanjutnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, jawaban Dimas adalah seperti ini. Aku merasa keren dan bangga biar bisa naik-naik jalan, naik mobil sama teman-temanku. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Menyetir mobil itu seru. 17 tahun, di mana 17 tahun itu adalah batas usia dari peralihan anak menuju ke dewasa ya. Jadi umur 17 tahun itu adalah peralihan anak menuju ke dewasa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi begini, restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, jangan kita judgement anak itu, tetapi apa kita tawarkan. Cah bagus, Mbak. Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat sehingga kamu berbuat seperti tadi? Nah, itu kan kita menawarkan, gimana Mbak? Nah, kita kan menawarkan. Jadi kita nggak langsung menghukum, gitu, bukan. Tapi kita menawarkan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Kenapa kamu
kelas itu. Itulah restitusi. Jadi kita tidak menjudgment anak langsung dus dan menghakimi anak langsung dus, tapi kita menawarkan, kita menuntut untuk melihat ke dalam diri, karena agar anak itu bisa merasa bersalah seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol yang ada pada dalam diri guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Apakah sudah kita terapkan pada diri kita, Bapak Ibu? Sudah nih? Sudah. Kita sudah menghukum. Sudah apa mboten? Sudah apa mboten? Setiap hari. Pembuat merasa bersalah. Sudah mboten? Sudah. Teman sudah mboten? Sudah. Teman curhat, Bu, aku patah hati ya. Pemantau sudah sekali. Manajer sudah. Betul sekali. Itulah 5 posisi kontrol yang ada dalam diri guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Jadi ketika kita menghukum anak, itu guru itu seperti kayak menunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita pasti akan seperti ini. Kowe gitu. Nah, seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itulah posisi penghukum. Hasilnya apa? Anak apakah dia semakin sedih atau dia akan luluh ketika begitukan? Tidak, dia akan apa? Memberontak. Betul sekali di situ. Dia akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ketika contoh saya seperti ini, awas ya kamu tidak melakukannya, rasakan. Anak, aku kok buwo itu dimasak. Nah, seperti itu ya. Itulah uniknya anak anak zaman sekarang di usia yang sedang usia bermain. Kemudian pembuat rasa bersalah, yaitu kayak berceramah. Guru itu akan, ibu itu kecewa sama kamu Nisa. Kok kamu melakukan itu? Bagaimana? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu itu lelah sekali mengatakannya. Ibu itu stres. Berkali-kali diulang terus. Nah, itu siswa akan merasa bersalah. Dia akan, ya Allah, kok aku gini ya. Siswa akan seperti itu. Murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi dia akan merasa, wah, aku melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, yaitu sebagai posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Ayolah Dani, cepet. Katanya bestie sama Bu Ayu. Nah, tetapi anak itu hasilnya seperti apa ketika sudah menjadi bestie sama siswa itu? Betul sekali. Dia akan merasa ketergantungan. Jadi ketika dia ketika dia akan merasa kecewa. Tetapi walaupun sudah menjadi teman, harus tetap ada batasan. Kemudian sebagai pemantau, yaitu contoh, apa peraturannya, apa keyakinan kelas yang sudah kita terapkan di dalam kelas kita. Kita sebagai pemantau. Hasilnya siswanya bisa
sendiri. Nah, dia jadi ning kelas ki ngerasa nak aku ki diawasi, aku kira untuk ngene, makanya aku harus bisa menyesuaikan diri. Kemudian yang kelima sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu sebagai manajer, yaitu mengontrol. Atau sebagai ibaratnya tuh kamu tuh bosnya gitu. Dan anak buahmu iso patuh piye seperti itu. Yaitu siswa bisa menguatkan pribadinya. Nah, contoh pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah contoh kontrol yang apa Bapak Ibu untuk yang saya kecewa sekali dengan kamu. Betul, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, betul sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, betul sekali. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebelum ini lebih lanjut, saya mau tanya Bapak Ibu dulu. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama apa mboten? Beda. Napa bedanya? Bagus sekali, betul sekali. Kalau peraturan kelas itu adalah dari salah satu pihak saja. Contoh, Bapak Ibu guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas, kita yakin di dalam kelas itu ada ini, ada A, B, C, D, E yang harus kita yakini, yang harus kita jaga seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu keyakinan atau peraturan? Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Peraturan atau keyakinan? Penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Apa? Betul sekali, keyakinan. Kenapa bisa keyakinan? Iya. Karena apa? Karena kita yakin ketika kita tidak menggunakan masker dan kita tidak mencuci tangan, itu akan membahayakan tubuh kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Monggo dilihat Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu merupakan keyakinan atau peraturan.
abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu alangkah lebih baiknya itu disepakati oleh seluruh warga yang ada di dalam kelas tersebut, yaitu antara guru dan murid, seperti itu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab. Nah, keyakinan kelasnya itu kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Betul, tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Itu keyakinan kelas yang sedikit contoh keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, di segitiga restitusi ini kita lebih ke apa itu, tidak menghakimi anak ya Bapak Ibu guru. Kita lebih mengambil pilihan, menentukan pilihan, maksudnya mengajak berdiskusi gitu. Kenapa melakukan seperti itu? Nah, dan tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan restitusi, yaitu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah contoh tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yaitu guru akan berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu guru itu memberi sebuah pilihan seperti itu. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Jadi kita mendengar apa yang dikeluhkan anak gitu. Jadi kita tidak langsung menjudge anak, tapi kita lebih mengetahui alasan kenapa anak lebih melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas. Kenapa kok kamu melakukan hal itu gitu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, seperti itu. Nah di sini kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi kepada murid kelas 5, yaitu di suatu siang, kasusnya seperti ini. Di suatu siang saat istirahat kelas, bu guru melihat tampak murid kelas 5 membuang buku sampah sembarangan. Bu guru pun langsung memanggil Radit. Di situ saya mencoba melakukan segitiga restitusi kepada si anak agar anak itu merasa bersalah. Dan kemudian saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar
dan apa yang sudah disepakati sehingga kamu melakukan kesalahan itu, seperti itu. Sama. Kemudian kasus yang kedua, pada suatu hari tampaklah murid-murid kelas 5 sedang bermain di halaman sekolah. Karena saat itu jam istirahat, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari murid-murid. Lalu bu guru keluar dan bertanya kepada murid yang bermain di halaman sekolah. Kemudian salah satu murid saya panggil untuk saya ajak untuk berdiskusi. Kenapa melakukan seperti itu? Begitu Bapak Ibu pemaparan dari saya. Begitu Bapak Ibu pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya tutup, adakah yang mau bertanya dahulu? Tidak? Oke. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang diseminasi pengalaman pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Nurfita Ayu yang telah menyampaikan paparannya secara jelas. Semoga ini menjadikan manfaat untuk kita semua dan kita dapat mempraktekkannya dalam pembelajaran kita masing-masing. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup atau doa. Alhamdulillah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum saya akhiri, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam membawakan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.